Hai Polines Muda, kenalin aku Hanif dari Kementerian Luar Negeri BEM KBM Polines 2020-2021 Kabinet Jayakarya. Pada kesempatan kali ini, apa kabar alumni sudah mulai masuk episode 3 dengan tema Talk and Share Experiences of Organization, Achievement, and Work with Alumnus bersama Mas Bagas Saputro. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Bagas Saputro. Saya alumni dari Politeknik Negeri Semarang tahun 2018. Saya masuk di tahun 2014. Saya berasal dari jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Teknik Telekomunikasi. Alhamdulillah, saya pada saat wisuda juga menjadi wisudawan yang memberikan sambutan. Itu salah satu target juga pada saat itu, dan alhamdulillah Allah kabulkan. Saya memberikan sambutan terakhir saya pada saat wisuda. Langsung saja ya Mas ya. Pada saat masih duduk di bangku perkuliahan, Mas Bagas kegiatannya apa saja sih dan sibuk ngapain aja? Saya sibuk untuk meningkatkan kapasitas diri saya. Itu. Jadi dengan caranya saya masuk organisasi, saya memahami banyak hal, saya menjalin relasi sama banyak orang tanpa pandang bulu, tanpa pandang organisasi. Dengan siapapun saya menjalin hubungan. Saya berorganisasi juga sampai skala nasional, gitu kan. Sampai saya juga masih ikut dalam organisasi di kota saya sendiri, di kota Bekasi. Oh ya, saya lupa tadi menjelaskan kalau saya juga berasal dari kota Bekasi. Jadi pada saat kuliah juga seperti itu, gitu. Bahkan saya dulu juga pernah ikut part time di salah satu kafe, meskipun hanya sebulan lebih karena ternyata nggak sinkron jam kerja part time-nya sama organisasi saya pada saat itu, jadi saya harus korbankan salah satu. Saya part time untuk apa? Bukan hanya sekedar part time, tapi juga cari uang tambahan gitu ya. Oh iya Mas, sebelumnya kenapa sih Mas Bagas dulu memilih Politeknik untuk menempuh jenjang kuliah yang lebih tinggi gitu? Saya perlu menjelaskan story-nya dulu ya. Tapi saya akan jawab di awal untuk pertanyaannya kenapa saya memilih Politeknik. Karena saya butuh skill ya. Tapi bukan berarti setelah lulusan universitas tidak ada skill, tidak. Tapi karena Politeknik itu kan untuk mata pembelajaran praktiknya lebih dominan daripada universitas gitu kan. Kita kan menganut prinsip 60-40 kalau tidak salah. 60%-nya praktek, 40%-nya teori. Artinya dengan banyaknya persentase itulah yang sebenarnya kita memiliki peluang besar untuk memahami sebegitu detail dan meningkatkan skill kita di bidang keteknikan. Karena teknik itu sangat luas ya. Kalau misalkan misal ya contoh di masalah jaringan komputer gitu ya. Nah, itu berarti harus kalau bisa ya ditingkatkannya di sana gitu kan. Cuman kalau saya kan tidak hanya fokus di sana gitu. Saya juga akan fokus organisasi dan sebagainya gitu. Oh, iya. Terus untuk tantangan pada saat kuliah di Politeknik Negeri Semarang itu apa saja sih Mas? Bisa diceritakan mungkin ya? Kalau berbicara tantangan di Politeknik itu pada saat dulu pemahaman kali ya. Jadi gini, ini sebenarnya kita mengacu kepada personality. Kalau berbicara tantangan, personality itu berbeda-beda. Ada yang tantangannya kuliah di Politeknik itu misalkan dia nggak punya uang nih, gitu kan? Dia nggak punya uang untuk membayar UKT. Ada yang seperti itu. Tantangannya adalah ada juga yang dia sulit menerima mata kuliahnya karena basically-nya dia bukan di teknik misalkan.
tapi orang itu masuk teknik. Atau misalkan tantangannya ada juga dia lebih dominan untuk malah main gitu, nggak kuliah, sering cabut-cabutan, sering nggak masuk kampus gitu ya. Cuman kalau berbicara, kalau kamu menanyakan tentang diri saya pribadi, tantangan saya adalah saya kurang bisa sebegitu detail memahami sebenarnya apa yang menjadi jurusan saya gitu ya. Karena memang basic saya adalah sosial gitu. Basic saya sosial, sehingga untuk memahami lebih detail mengenai jurusan saya agak kesulitan pada saat itu. Berbicara soal pemahaman pada jurusan yang kurang dimengerti atau dipahami Mas Bagas, bagaimana caranya agar bisa terus bertahan hingga saatnya Mas Bagas bisa memahaminya? Bisa diceritakan, Mas? Nah, kalau kayak gitu tuh sebenarnya gini bro, itu ada banyak cara ya, setiap orang beda-beda. Kembali lagi, karena kalau untuk memahami mata kuliah, pembelajaran yang sifatnya eksakta itu macam-macam orang tuh. Kalau saya pribadi harus secara perulangan gitu ya. Jadi harus berulang-ulang. Artinya kayak misalkan contoh gini, lu mau belajar tentang integral misalkan ya, matematika integral. Tipikal kayak saya nggak bisa langsung sekali ngelihat dosen langsung memahami itu integral gitu kan. Itu harus berulang-ulang bro. Jadi harus berulang-ulang dilatih di kos gitu ya, dilatih di mana, nanya teman dan sebagainya, minta diajarin dan sebagainya. Hal itu harus kayak gitu. Tipikal saya begitu untuk memahami untuk perihal eksakta gitu ya, perihal yang berkaitan dengan hitung-hitungan. Nah, akhirnya pada saat dulu kan saya nggak bisa integral gitu ya, pada saat awal-awal dosen matematika ngajarin integral apaan nih, nggak bisa saya dan sebagainya. Akhirnya diajarin tuh saya sama teman gitu kan, latihan berulang-ulang. Alhamdulillah waktu ujian juga dan akhirnya ya nggak bisa juga gitu, karena memang saya bukan nggak bisa ya, artinya bisa sih, cuman nggak begitu nggak begitu fasih ya, bisa bilang nggak bisa juga ujung-ujungnya. Tapi alhamdulillah nggak tahu kenapa nilai ujian saya keluar nilainya gitu ya, bagus juga gitu. Mungkin ya anugerah gitu ya, atau nggak, sebenarnya mungkin karena bersilaturahim juga ya sama teman ketika ujian ya, bersilaturahim sama teman ya, sama waktu ujian ya, kalau nggak ada dosen gitu kan, bro gitu. Nah itu silaturahim sama teman kalau lagi ujian, jadi jangan putus silaturahim ya gitu, meskipun dalam ujian. Siap Mas. Oh iya Mas, pada saat kuliah di Polines, Mas Bagas kan banyak ya mengikuti dan aktif di organisasi. Mungkin organisasi-organisasi apa saja sih yang pernah diikuti Mas Bagas? Boleh diceritakan sedikit Mas? Dulu saya coba runutkan dari awal semester sampai akhir ya. Semester 1 itu saya pernah ikut Jazirah, tapi kayaknya di awal-awal doang itu, hanya ikut pendaftaran Jazirah Rohis ya. Itu bagus tuh untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, ditambah bukan memperdalam, artinya menjaga keimanan kita selama di kampus. Wajib tuh ikut Rohis. Ditambah yang kedua, saya juga pernah ikut konsep komunitas seni Polines, yaitu ikut di divisi teaternya. Saya ikut divisi di teater, terus ternyata karena masih semester 1 lah ya, artinya masih mencoba-coba banyak hal gitu. Semester 1 akhirnya menurut saya nggak cocok, ya udah saya keluar. Kemudian saya pernah ikut basket juga, ikut sport, ikut di basket, apalagi basket, saya nggak pernah main basket. So-soan aja ikut basket gitu kan, kayaknya keren nih kalau main basket. Cuman kayaknya nggak oke juga ya, karena seringnya futsal gitu kan. Terus akhirnya ikut himpunan dan alhamdulillah pada saat itu ya udah di himpunan masuk, boleh ya organisasi di himpunan. Setelah di himpunan ya sudah lanjut sampai ternyata ada pencalonan presiden mahasiswa BEM gitu ya. Ya udah masuk artinya mencalonkan diri untuk menjadi presiden mahasiswa, dan pasangan saya pada saat itu namanya Rizky Hidayat, beliau ketua Jazirah pada saat itu. Akhirnya ya udah saya berpasangan dengan beliau, dan alhamdulillahnya nggak ada yang berani melawan kami gitu. nggak bercanda, artinya mungkin pada saat itu minatnya mungkin sedikit untuk rekan-rekan dari mahasiswa yang
mau mendapatkan kursi presiden mahasiswa pada saat itu, sehingga saya menggunakan sistem referendum gitu ya, artinya melawan sistem kosong. Kan kalau di kita klik ya sistem pemilunya, bukan pencoblosan suara. Jadi kalau mereka memilih saya, mengamanahkan saya dan wakil saya pada saat itu untuk menjadi presiden mahasiswa, ya mereka klik gambar kami berdua pada saat itu, saya dan Rizky. Kemudian kalau mereka nggak mau untuk menjadikan kami berdua sebagai presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa pada saat itu, ya sudah tinggal klik next saja gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu kami mengantongi suara sekitar 85% lah. Nah pada saat itu kemudian saya juga ada undangan tuh dari FKMPI kan. Jadi alhamdulillahnya pada saat itu awalnya juga nggak ada pikiran jadi sekjen gitu kan. Cuman suatu cerita ya ada terpilih dan diamanahkan untuk menjadi sekjen. Pada saat itu ngejabat 2 tuh, presiden mahasiswa sekaligus sekjen gitu. Hal yang cukup berat juga untuk dijalani, tapi ya mau bagaimana, pada saat itu adalah amanah. Insyaallah ketika Allah memberikan amanah, maka di situ pula Allah memampukan, karena tidak ada yang kebetulan di dunia ini, tidak ada keajaiban di dunia ini, tidak ada yang terjadi begitu saja, tidak. Artinya semua atas kehendak Allah, semua atas izin Allah. Dan disitulah ya sudah saya merasa, ya Allah Engkau mampukan saya, karena Engkau telah menakdirkan saya menjabat 2 jabatan tinggi sekaligus, maka mampukan saya. Ya alhamdulillah pada saat itu terlaksana keduanya begitu. Oh ya satu lagi, pada saat itu saya masih menjabat sebagai fasilitator forum anak Kota Bekasi pada saat itu. Jadi masih sering koordinasi juga ke Kota Bekasi. Gitu. Berbicara terkait waktu nih Mas, bagaimana caranya Mas Bagas mengatur atau membagi waktu, baik itu antara saat kuliah ataupun dalam berorganisasi? Kebanyakan orang mesti berpikir, kok bisa sih kuliah sambil berorganisasi? Kok bisa sih udah mengikuti kuliah dan berorganisasi, tapi kok tetap berprestasi? Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang berprestasi, saya juga bingung nih prestasi dalam hal apa gitu kan. Artinya untuk kita bisa membagi waktu itu sebenarnya simple bro. Waktu itu bukan manusia yang punya gitu. Ini saya sering utarakan kepada semua adik-adik kelas saya, semua orang yang menanyakan kepada saya bagaimana cara membagi waktu pada saat kuliah dan organisasi. Simple sebenarnya. Ingat aja waktu itu bukan kita yang punya gitu. Waktu itu Allah yang punya. Nah kalau lu ibaratnya mau bahasanya gini ya, lu mau ngatur waktu lu selama kuliah dengan kesibukan lu dan sebagainya, ya udah lu atur waktu dulu aja buat gimana lu memenuhi ibadah gitu. Misalkan duhanya, selain sholat 5 waktu, duha, tahajud, kemudian tadarus Quran dan sebagainya gitu. Itu untuk yang muslim. Nah untuk yang non muslim silakan bagaimana dengan ajaran agamanya masing-masing seperti itu. Nanti kalau dengan itu semua udah terlaksana, itu tahap pertama ya, itu tahap pertama. Kalau itu semua udah terlaksana, pasti kegiatan kamu sehari-hari akan enjoy aja gitu. Tahap kedua adalah main prioritas. Memang kita juga harus perlu main prioritas. Jangan sampai malam nih teman-teman lu pada nongkrong gitu kan di kafe, nongkrong kafe, main Uno, main ngegibah gitu kan dan sebagainya, terus setiap hari lu ikut mereka gitu. Enggak gitu bro, karena jangan sampai masa muda lu itu masa-masa kuliah yang cuma sekali, kemungkinan bisa jadi lu kuliah cuma sekali dalam seumur hidup, dan lu sia-siakan dengan hanya keadaan nongkrong, minum dan sebagainya kayak gitu. Itu enggak, boleh lah sekali-sekali, tapi jangan sampai tiap hari gitu. Harus menentukan prioritas mana yang harus diutamakan pada saat itu. Apalagi ditambah memegang amanah organisasi, kemudian ada banyak tugas dan sebagainya. Baik Mas, berarti tergantung dalam 2 hal. Yang pertama, taat pada agama. Untuk yang kedua, main prioritas. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas. Mas Bagas pada saat di Polines kan udah banyak prestasi yang didapetin ya, dan pernah berkesempatan untuk mengikuti PIMNAS. Boleh diceritakan sedikit Mas tentang PIMNAS itu apa, tips-tipsnya gimana? Mungkin
prestasi-prestasi yang lain yang didapat saat di Polines apa saja, Mas? Kalau yang non akademik ya, non akademik. Kalau yang akademik, alhamdulillah pada saat itu lolos PIMNAS nih. Pada saat 2015 di Universitas Kalowaloyo Kendari, yang sekarang saya juga di sini di Kendari gitu ya. PIMNAS pada saat itu, alhamdulillah Allah majukan kami ke PIMNAS, karena pada saat itu kami juga nggak pernah kepikiran bahwa akan masuk ke PIMNAS. Kemudian setelah itu saya dengan beberapa rekan saya lolos paper internasional, tapi alhamdulillah kami nggak berangkat ke sana. Waktu itu ke Korea Selatan, kemudian di Brunei juga, cuman nggak jadi berangkat ke sana karena nggak ada duit gitu ya, terutama juga ke Jepang nggak ada uang, dan kampus juga nggak berani dan nggak bisa untuk memberikan bantuan sebegitu puluhan jutanya banyaknya, dan waktu kami sedikit gitu untuk mencari dana gitu, alhamdulillahnya. Kemudian pada saat itu juga saya mendapatkan beasiswa dari Yayasan Toyota dan Astra 2 tahun berturut-turut untuk bantuan berupa uang saku gitu kan, alhamdulillahnya, dan sertifikat, dan itu sangat bermanfaat gitu ya. Seperti itu sih. Wah, keren, Mas. Untuk selanjutnya nih, sekarang ini kan Mas Bagas bekerja di Coca-Cola ya. Boleh diceritakan mungkin dari awal seleksi sampai akhirnya bekerja di Coca-Cola? Alhamdulillah saya menjadi pegawai, menjadi karyawan ya. Cuman kalau bisa saya sarankan untuk misalkan teman-teman mampu berwirausaha, silakan berwirausaha, itu lebih baik gitu ya. Karena sekecil apapun usaha kalian lah yang akan jadi bosnya gitu. Dan kalau kalian di perusahaan orang, setinggi apapun jabatan kalian, ya kalian hanya juga menjadi tetap buruh gitu ya, tetap anak buah gitu, karena punya bos yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, saya nggak pernah terpikirkan kenapa saya bisa menjadi karyawan di sini. Seleksinya itu banyak kalau di Coca-Cola nih, saya bocorkan ya. Kalau teman-teman yang mau daftar silahkan, terutama di jalur graduate training program. Yang pertama bahasa Inggris itu ISMAS ya, artinya seleksinya full in English. Kemudian ada namanya psikotes. Yang pertama screening berkas dulu deh, screening berkas, psikotes. Kemudian ada juga yang namanya studi kasus. Dari studi kasus itu lu bakal dikasih soal studi kasus ya, kalau bahasa Inggris juga. Terus ditambah di situ soalnya lu cuma dikasih waktu baca 5 menit dan menentukan langkah lu sebagai seorang manajer atau apa di divisi yang lu belum pernah tahu divisi itu apa, divisi tempat itu divisi apa gitu ya namanya, yang lu nggak tahu. Misalkan contoh supply chain lah, lu diibaratkan sebagai seorang manajer supply chain di sana, lu harus menuntaskan masalah ini dalam waktu 5 tahun ke depan, bagaimana lu cara menyelesaikan masalah dan sebagainya. Itu ke studi kasus. Kemudian juga ada role play, ada berbagai macam sih, itu banyak banget gitu ya. Ya qadarullah, Allah emang izinkan, Allah yang menakdirkan seperti saya bilang tadi, dan ternyata ya udah saya masuk di sini gitu. Iya. Untuk selanjutnya, pada saat bekerja ya Mas ya, apakah organisasi yang dari kuliah yang diikuti dulu dapat membantu dalam pekerjaan atau malah sebaliknya, Mas? Jelas bro, jelas. Artinya gini, yang bermanfaatnya itu apa? Nah, ini saya yang suka saya tanamkan dulu kepada anak-anak BEM saya. Kalau kamu masuk di BEM pada saat itu ya, saya ingat sekali, pada saat masuk di BEM, tolong jangan cuman lu masuk organisasi sini sebagai bahasa, gue anak BEM nih sekarang, gitu. Saya anak BEM nih sekarang. Nggak gitu konsepnya. Ketika kamu masuk organisasi, kamu harus punya targetnya apa? Ketika saya masuk organisasi di divisi, misalkan divisi Abdimas gitu ya, pengabdian masyarakat. Ya udah ditargetkan, berarti pada saat itu saya harus memiliki sikap sosial yang tinggi. Kemudian saya harus ahli dalam bagaimana saya membantu orang-orang gitu ya, ketika pengabdian masyarakat, membantu mereka secara totalitas. Kemudian saya mampu memiliki rasa empati yang tinggi, simpati yang tinggi, sehingga ketika mereka membutuhkan bantuan, saya punya daya tangkap yang cepat, harus bagaimana
misalkan galang dana melalui kitabisa.com dan sebagainya. Saya harus punya kemampuan daya nalar yang lebih cepat untuk membantu mereka. Gitu contohnya. Atau misalkan sekarang di organisasi masuk sebagai seorang sekretaris. Berarti saya harus mampu menjadi seorang sekretaris, membuat proposal, membuat surat, membuat apa tanpa contoh. Jadi buat dari awal misalkan saya target nih, saya ketika menjadi setelah lulus dari organisasi ini, setelah selesai dari organisasi ini, saya akan bisa menjadi seorang sekretaris yang handal. Tadi saya buat surat dalam waktu 5 menit, nggak usah pakai contoh, nggak ngerubah contoh, buat dari awal, dari kop dan sebagainya, jadi selesai. Jadi begitu, harus itu yang ditanamkan. Jadi jangan semacam ikut organisasi, gue anak BEM dan sebagainya. Nah, artinya nanti hubungannya adalah ketika nanti di dunia kerja, cepet daya nalarnya gitu, cepet daya tangkapnya, cepet cara beradaptasinya gitu. Kamu misalkan yang sebagai seorang ketua bidang gitu kan, atau ketua organisasi, nanti pada saat di tempat kerja itu bagaimana ketika kamu jadi leader ya, bagaimana kamu melit orang, metode apa yang kau pakai untuk memimpin orang, bagaimana cara berbicara ke atasan, ke bawahan, ke teman-teman yang sejajar dan sebagainya. Itu yang didapat dari organisasi, bukan cuma serta-merta gue masuk BEM dong, gue masuk organisasi ini, gue ngadain kegiatan. Itu mah anak SMP yang melakukan kayak gitu. Cuman organisasi, rapat, ngelakuin kegiatan, evaluasi, ngelakuin planning lagi buat organisasi yang planning lagi buat kegiatan yang berikutnya. Nggak kayak gitu. Jadi itulah yang bisa menjadi sangat berguna nanti ketika di dunia kerja. Oh iya, jadi dalam organisasi kita itu tidak hanya sekedar ikut organisasi-organisasi saja, tetapi juga harus memiliki tujuan dengan bekerja secara profesionalitas gitu ya Mas ya. Untuk selanjutnya nih Mas, dalam dunia pekerjaan mesti sebagian orang itu tidak senang dengan kinerja kita. Ada yang iri ataupun ingin menjatuhkan kita. Bagaimana sih Mas caranya Mas Bagas untuk menyikapinya itu? Yang perlu dipertanyakan adalah satu, bagaimana kamu tahu atau bagaimana kita tahu dia iri sama kita gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kalau emang kita udah tahu misalkan dia mau menjatuhkan, ya udah biarin aja. Hidup kita itu ketika kita di tempat kerja jangan fokus kepada orang yang ingin menjatuhkan kita. Yang ada itu buang-buang waktu, menghabiskan energi. Nggak ada bedanya kita sama dia. Dia yang begitu, berarti kita harusnya berterima kasih kepada mereka. Kenapa? Karena mereka sudah menghabiskan waktunya bukan untuk bekerja, tapi apa? Untuk memperhatikan kita. Nah, tugas kita selanjutnya adalah nggak usah memperhatikan dia balik, tapi apa? Perhatikan kinerja kita, KPI kita tercapai apa enggak, hubungan kita dengan atasan baik apa enggak, kemudian apakah kinerja kita di bulan ini lebih baik atau enggak dari bulan kemarin dan sebagainya, kayak gitu. Jadi mindsetnya ini yang harus dirubah gitu. Jangan fokus lagi kepada orang-orang yang negatif, tapi fokus kepada pencapaianmu yang positif. Hal yang negatif itu ada pasti. Yang negatif itu ada. Cuman bagaimana cara kamu melihat gitu. Karena nanti di tempat kerja atau nanti dimanapun, kamu harus bisa nge-branding dirimu sendiri. Nah, ada 3 cara memang yang menjadi hal umum untuk membranding diri sendiri. Yang pertama adalah how you look gitu. Bagaimana kamu melihat nih. Kemudian how you speak, bagaimana nih kamu berbicara gitu, bagaimana cara ngomong gitu kan dari apa yang kamu lihat. Kemudian how you act, artinya bagaimana kamu actionnya di sini gitu. Setelah kamu melihat kamu mau berbicara, kemudian actionmu setelah berbicara tuh kayak gimana gitu. Ini salah satu untuk branding personality. Nah di situ yang akan kepake di tempat kerja gitu. Terutama tuh kayak tempat kerja di sini, kayak contohnya perusahaan saya aja lah, nggak usah jauh-jauh, di Coca-Cola gitu, Coca-Cola. Yang dibutuhkan tuh inovasi setiap bulannya gitu. Yang dibutuhkan tuh bukan cuma lu kerja doang, lu nerima gaji sampai puluhan juta, ibaratnya kayak gitu kita nerima, tapi enggak. Tapi bukan itu yang untungnya gitu. Tapi yang dilihat perusahaan adalah perusahaan akan lu bayar berapapun yang lu mau. Cuman yang jelas lu mau ngasih apa lo perusahaan gitu. Lu punya ide apa sih gitu. Ide lu secemerlang apa sih gitu. Kayak gitu, bro. Untuk yang selanjutnya nih Mas, dalam kondisi yang sekarang ini, di era pandemi COVID-19, mesti banyak fresh graduate bingung mau melakukan apa, mencari kerja susah, mau usaha ya gak ada modal. Terus
menurut Mas Bagas, bagaimana sih tips dan trik untuk lebih mudah mendapatkan atau mencari pekerjaan? Ya kamu punya skill apa? Itu aja simple. Jadi sebenarnya nggak sulit, banyak banget peluangnya malah. Sebenarnya kalau saya lihat ya dari helikopter view, itu banyak banget peluangnya. Kamu punya skill apa deh gitu. Dan itu yang kamu tawarkan. Atau misalkan gini, saya udah punya skill mas, tapi nggak ada perusahaan yang menerima saya. Kalau gitu lu yang nyiptain gitu. Lu yang nyiptain. Gimana mas caranya? Jangan nanya gimana, mulai dulu gitu. Mulai dulu. Cari kayak teman-teman yang masuk frekuensi. Mas kalau nggak ada yang sefrekuensi gimana? Ya udah sama keluarga lu deh. Ibaratnya sama keluarga kamu deh. Ajak keluarga kamu misalkan usaha kayak apa? Usaha cimol kayak, usaha somai kayak atau apa? Lakukan dulu aja. Nanti untuk besar atau enggaknya urusan belakangan gitu. Itu jadi sebenarnya nggak sulit gitu. Yang sulit itu kita sendiri yang mempersulit gitu. Terus ketika kayak dari kemarin contohnya, saya tuh beberapa teman saya mau bantu nih cari pekerjaan. Saya bilang, tolong dong kirimin CV-mu. Saya mau bantu biar saya kan gabung nih ke grup HR se-Indonesia. Biar saya bantu nanti saya naikkan. Siapa tahu nanti ada yang menghubungi kamu buat pekerjaan gitu kan. Siap bro, nanti gue kirimin, kata dia gitu. Saya ingatkan lagi besoknya. Iya bro, bentar ya, gue lagi ini. Ya siap. Seminggu saya ingatkan terus, nggak dikirim-kirim, ya sudah. Artinya dia lebih nyaman mungkin dengan dirinya yang nganggur, dia lebih nyaman dengan dirinya yang bisa rebahan di rumah dan sebagainya. Ya it's okay gitu. Saya hanya mencoba untuk membantunya gitu kan. Tapi dia sendiri yang seperti itu, ya mungkin dia suka untuk mempersulit dirinya sendiri gitu kan. Ya udah gitu. Jadi sebenarnya banyak gitu untuk fresh graduate, jangan takut gitu. Jangan takut, jangan panik. Kamu mantepin aja dulu apa yang menjadi kesukaanmu. Kalau bisa hobimu, jadikan hobi itu hobi yang dibayar. Kamu suka nulislah. Nulis surat ke, nulis koran ke, nulis artikel. Sekarang semua bisa jadi duit. Bahkan kamu nulis artikel pun, kamu nulis cerpen pun bisa dibayar itu. Beberapa waktu lalu saya baru searching juga kan. Searching di website gitu ya. Di Google kamu cari. Nulis yang dibayar tuh kayak gimana gitu. Banyak kok website itu yang menerima tulisan-tulisan, tapi nanti meskipun akan dia seleksi, nanti dibayar kayak gitu. Jadi banyak sekarang, jangan kehabisan ide, jangan membatasi dirimu sendiri. Karena sebenarnya nggak ada batas di dunia ini ya, tapi membatasi dirimu sendiri. Kayak orang bilang, kan sabar ada batasnya ya. Iya deh, terserah lu sabar ada batasnya, tapi bagi saya tuh nggak ada. Sabar tuh nggak ada batasnya, yang membatasi dirimu sendiri. Kayak gitu. Wah, iya mas, benar-benar. Oh iya mas, mungkin untuk yang terakhir ya, motivasi Mas Bagas yang selalu ditanamkan di dalam diri sendiri itu apa sih mas, sampai bisa menjadi yang sekarang ini? Kamu boleh punya ambisi, teman-teman boleh punya ambisi, teman-teman boleh punya target, teman-teman boleh punya mimpi yang sebegitu besar, tapi jangan sampai kalian melupakan Tuhan kalian. Percaya saya, usaha kalian sekeras apapun, segila apapun, se-ekstrem apapun, kalau kalian melupakan Tuhan kalian, itu akan berakhir pada kesia-siaan dengan cara yang sangat tidak terduga. Itu dan juga perlu ditanamkan prinsip dalam hati, jangan sampai kalian menua tanpa karya dan inspirasi. Itu dari Pak Ridwan Kamil, tapi itu membekas di hati saya. Kalimat itu sebagai acuan dan ngomong pada diri kalian sendiri, wahai diriku, bantu saya untuk membantumu. Seperti itu. Karena doa juga tidak hanya menguatkan teman-teman, doa juga menyembuhkan apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi kesusahan, apa yang menjadi keresahan. Itulah sebabnya tadi saya katakan, jangan pernah melupakan Tuhan kalian. Itu saja bro. Oke Mas Bagas, terima kasih Mas atas waktu yang telah diluangkannya. Semoga dengan ini kita dapat mempererat tali silaturahmi kita.
Semoga next time kita bisa ketemu ya. Oke, see you next time. Don't forget to smile ya. Jangan lupa tersenyum dan tetap berkarya. Oke, untuk closing statement-nya, jangan sampai kita menua tanpa peredaran inspirasi, dan jangan sampai tua nanti malah banyak menyusahkan orang. Pada saat muda, kejarlah apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi cita-cita kita. Saya juga mengutip dari Happy Summary-nya Mas Bagas. Aku bahagia bahwa aku terlahir di dunia bukan tanpa alasan. Berbagai apa yang aku miliki. Belajar dari semua hal yang terpapar pada semua indera. Dan menikmati setiap ujian yang diterima. Karena aku yakin Allah akan membuatku menjadi lebih berkualitas ketika aku bisa menjalaninya dengan syukur dan enjoy. Demikian apa kabar alumni episode 3 bersama Mas Bagas Saputro. Semoga kita dapat mengambil sisi baiknya dan dapat meniru jejak Mas Bagas sebagai aktivis yang berprestasi. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.